Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan pertama mata pelajaran gambar teknik manufaktur untuk kelas 3. Untuk kelas 3 ini kita berfokus untuk menggambar 3 dimensi. Jadi kita akan menggunakan aplikasi yang berbeda. Ya, jadi aplikasinya seperti apa? Mari kita buka terlebih dahulu aplikasinya. Nah, aplikasinya ini dinamakan dengan Autodesk Inventor Profesional. Ini yang versi 2014. Ada berbagai macam versi. Yang saya gunakan adalah versi 2014. Nah, ini adalah tampilan pertama ketika kita membuka aplikasi Autodesk Inventor. Nah, aplikasi Autodesk Inventor ini sebenarnya apa sih? Yaitu sama aplikasi yang digunakan dalam proses CAD atau Computer Aided Design, pengeditan gambar menggunakan komputer. Nah, saya kenalkan dulu aplikasinya seperti ini. Nah, bagaimana sih hasilnya? Nah, hasilnya seperti ini. Kita coba ya, kita coba dulu. Kita coba eh, buka salah satu gambar 3 dimensi yang sudah jadi. Nah, kita coba dulu. Kita coba ya, kita coba. Kita tunggu sampai kita lihat dulu. Nah, ini adalah eh, tampilan eh, tampilan ketika gambar 3 dimensi sudah jadi. Nah, jadi ini adalah tampilannya. Nah, ini adalah namanya adalah puli. Nah, ini adalah puli. Oh, ini sudah jadi ya. Ini sudah jadi. Nah, ini sudah jadi. Ada contoh lain yang sudah jadi. Kita coba lihat lagi. Kita coba lihat lagi. Ya, kita buka gambar-gambar yang sudah jadi. Kita buka gambar yang sudah jadi. Nah, kita buka. Nah, ini. Nah, ini adalah gambar G-clamp ya, gambar G-clamp yang sudah jadi kita desain secara 3 dimensi menggunakan Autodesk Inventor. Nah, kita bisa buat berbagai macam bentuk apapun sesuai keinginan kita. Bisa gambar mesin, bisa gambar rumah dan lain-lain. Yang penting Autodesk Inventor menyajikan secara 3 dimensi. Sebelum sampai seperti ini, kita pelajari dulu prosesnya. Kita kenalkan dulu, saya kenalkan dulu ya. Jadi Autodesk Inventor ini dasarnya adalah menggambar dengan mode sketch dulu. Nah, sketch. Jadi sketsa. Jadi awal adanya 3D itu karena adanya sketsa dulu. Kita tidak akan bisa membuat 3D tanpa adanya sketsa. Jadi kita buat sketsa dulu, kemudian baru 3D jadi. Ya, contoh dari sketsa ini kita bisa membuat bentuk 3D seperti ini. Nah, jadi harus ada sketsanya dulu, nggak bisa. Tanpa adanya sketsa kita tidak bisa. Nah, kalau secara alur seperti ini. Nah, ini adalah alur dalam proses pengerjaan eh, menggunakan inventor. Jadi alurnya yang pertama apa? Kita buat sketsa dulu. Nah, secara apa? 2 dimensi. Sketsa lingkaran, bisa persegi yang dipadukan sehingga kemudian kita buat 3 dimensinya. Nah, ada part future. Ini nanti ada macam-macam tool yang kita bisa gunakan dari sketch menjadi sebuah part. Nah, dari sketsa menjadi sebuah part. Nah, setelah menjadi sebuah part, kita gambar lagi. Nah, jadi ada misalkan ini ada 3 part. Nah, kemudian nanti di assembling atau dirakit. Nah, coba kita lihat di sini ya. Ini adalah hasil rakitan yang sudah jadi. Coba kalau kita lihat satu persatu, ya, satu persatu, satu persatu partnya, satu persatu partnya. Nah, kita coba lihat, kita buka satu persatu. Ya, kita buka satu persatu. Buka satu persatu.
Nah, ini ya kita lihat. Nah, ini adalah gambar rakitan yang sudah jadi. Kalau partnya dari mana? Partnya ada 1, 2, 3. Ya. Ada 1, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lihat di sini ada. Yang pertama apa? Ini, G-nya ini. Nah, ini part 1. Jadi, part 1 kita gambar dulu part 1-nya. Jadi, kemudian kita buat part 2-nya. Ini namanya spindle-nya. Kemudian part 3-nya handle-nya. Kemudian part 4-nya spindle cap. Nah, part 3-nya cup handle. Nah, kemudian setelah dirakit, jadilah seperti ini. Jadi kita bikinnya adalah per part. Setiap part jadi baru kita rakit. Ini adalah prosesnya kalau dibuat alur seperti ini. Jadi dari sketsa, sketsa, kita buat partnya. Kemudian setelah jadi partnya kita bisa rakit sehingga menjadi satu kesatuan. Ada ya. Jadi seperti ini contohnya. Ini awalnya dari apa? Dari sketsa. Nanti ini awalnya dari sketsa. Sketsa mana? Kita kalau lihat prosesnya ada di sini. Nah ini dari sketsa yang ada di sini. Jadi kita nggak bisa, kita gambarnya dari sketsa ini. Nah ini dari sketsa kita jadikan 3 dimensi. Nah ini sketsanya ini. Nah ini sketsanya ada di sini. Kemudian dijadikan ini 3 dimensi dan seterusnya langkahnya. Jadi intinya pada saat menggambar Autodesk Inventor adalah apa? Yaitu kita harus paham alur. Kita menggambarnya, kita membuat suatu benda 3 dimensi, tapi kita harus tahu asalnya, ukuran dan lain-lainnya kita bisa ukur atau kita bisa desain sesuai kemauan kita. Jadi di Inventor ini spesialisasinya dalam menggambar 3 dimensi. Jadi per part kemudian dirakit. Ya, ibarat kata seperti ini contohnya. Nah, kalau udah dirakit jadi seperti inilah. Nanti ini bisa kita cetak menjadi gambar 2D. Untuk apa? Untuk dikerjakan oleh proses machining. Jadi dikerjakan oleh proses machining. Ya, seperti itu. Ya. Sekarang kita lanjut. Coba ini jadi proses seperti itu. Nah, seperti itu. Sekarang saya jelaskan dulu tombol-tombol yang ada di sini. Ya, jadi kita kenalan dulu. Jadi fungsinya Autodesk Inventor adalah fokus menggambar 3 dimensi. Nah, ya, fokus menggambar 3 dimensi. Sekarang kalau contoh yang lain, coba ya kita hapus, kita buka contoh yang lain. Nah, contoh yang lain ya. Contoh yang lain kita buka, coba kita buka. Ya, ini tadi contoh yang tadi ya. Kita buka. Ini adalah gambar satu kesatuan sudah dirakit. Nah, terus apa gambar ini bisa disajikan dalam 2D? Mau kita cetak? Bisa. Contohnya seperti apa ini? Nah, ini ya. Nah, ini ya. Ini adalah yang ini kertasnya, ini kita cetak. Nah, jadi sehingga orang akan tahu, oh ini toh yang mau dibuat. Kalau dipecah lagi, jadi seperti apa? Kita lihat. Nah, ini. Nah, ini dipecah setiap partnya. Nah, dari 3 pandangan. Ya, jadi gambarnya. Jadi tampak depan, tampak atas, tampak samping kanan. Ini nanti dicetak, kemudian diberikan ke tukang-tukang pemesin yang nanti akan dibuat. Nah, sehingga jadinya nanti seperti ini. Nah, nanti jadinya seperti ini. Jadi, ya. Oke, sekarang mungkin sudah paham bagaimana alurnya proses pengerjaan di Autodesk Inventor, yaitu yang pertama adalah apa? Dari sketsa, kemudian masuk ke dalam part feature,
Baru kemudian kita jadikan sebuah part, ada part 1, part 2, part 3 dengan nama masing-masing. Baru kemudian kita assembly. Ya, kita rakit. Assembling itu dirakit. Ya. Oke, sekarang kita kenalan dulu ya, kenalan dulu. Kita kenalan dulu. Kita kenalan dulu. Ini coba kita tutup ya, kita tutup. Kita buka lagi dari awal. Saya kenalkan semua toolbar-toolbarnya ya. Toolbar-toolbarnya ya, seperti di sini ini ya. Toolbar-toolbarnya nanti saya kenalkan. Ya, coba ya. Kita buka lagi. Ini cara membuka aplikasinya ya. Jadi ini cara membuka aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan di awal ketika kita akan membuka aplikasi. Ini adalah menu startup-nya. Kita X saja atau close di sini. Nah, di sini ada tombol-tombol seperti ini ya. Ini adalah new atau kita akan membuat template baru ya, atau lembar kerja yang baru. Kita coba buka new. Kita klik. Nah, di sini ada template-template. Ada part, ada assembling, ada drawing, dan ada presentation atau presentasi. Nah, ini memiliki kelebihan masing-masing. Jadi punya fokus masing-masing ya. Yang coba kita yang pertama dulu ya. Dari diurut dulu langkahnya ya, apa? Kita buat part. Nah, kita buat part. Ini ada sheet metal standar. Nah, kalau sheet metal kita coba klik. Nah, ini digunakan untuk mendesain benda-benda yang terbuat dari plat. Bentuknya plat. Nah, jadi saya bikin bentuk plat, kita pakai sheet metal. Kalau kita normal atau standar, kita pakai standar yang ini. Nah, din itu untuk apa? Ketika kita akan membuat untuk satuan inci. Nah, kalau ini untuk satuan milimeter ya. Jadi kita buat ini aja. Jadi standar milimeter. Kenapa? Karena kita pakainya metrik ya, satuannya milimeter biar tidak pakai inci kita buat. Dan kita klik, kita create. Oke. Setelah itu akan tampil seperti ini. Nah, ini akan tampil seperti ini. Di sini ada tombol tool seperti ini, fungsinya untuk apa saja. Nah, nanti sampean bisa melihat di materi pembelajaran atau dengarkan ini juga bisa. Nah, jadi yang pertama saya jelaskan dulu ya. Kita lihat materinya di sini. Nah, kita lihat materinya di sini. Ya, saya buka dulu coba. Nah, ini kita coba dulu. Nah, ini ya langkahnya. Nah, ini adalah menu toolbar yang ada pada Autodesk Inventor. Yang pertama ini. Nah, ini adalah yang di sini ini namanya panel bar. Ini menu bar ya. Jadi ini kalau kita lihat ini adalah panel bar, ini menu bar di sini. Nah,
Ini tombol-tombol ini memiliki fungsi masing-masing. Setiap kali kita menggambar, kita akan selalu mulai dengan cara create 2D sketch. Nah, ini ya. Kita klik yang ini. Ini boleh, ini boleh. Kalau yang ini nanti akan keluar seperti ini. Create 2D sketch. Nah, kita akan masuk, kita gambar di bidang yang ini. Nah, kita akan masuk, baru nanti ini akan ganti. Ya, toolbarnya. Kenapa? Karena kita masuk ke dalam sketsa atau 2D model. Kalau kita ingin ganti ke 3D model, kita pindah ke sini. Nah, kalau kita ingin masuk lagi ke sketsa, kita pindah ke sini. Nah, di sini kita akan menggambar sketsa. Nah, yang pertama, kita disediakan menu-menu atau alat-alat yang kita bisa gunakan untuk menggambar sketsa apapun bentuknya. Nah, ya, sketsa apapun bentuknya. Di sini adalah browse bar atau kita mencari proses pengerjaan kita. Di sini ada tombol navigasi untuk menavigasi pandangan kita. Nah, sekarang line itu digunakan untuk menggambar garis lurus. Nah, kita coba klik, kita gambar. Nah, ini adalah, nah, kita akan menggambar garis. Nah, ini misalkan ya. Nah, ini kita menggambar garis. Nah, ini line ya. Circle digunakan untuk menggambar lingkaran. Nah, ada kalau kita klik yang ini. Nah, ini akan muncul dua circle. Ini adalah tangan circle atau circle yang menyinggung atau nempel lah seperti ini di sini nih ya. Nah, di situ yang di bawahnya itu nempel terhadap garis. Nah, kalau ini dimulai dari titik tengahnya. Kita coba dari titik tengahnya. Nah, kita klik. Nah, ini adalah gambar circle atau lingkaran ya. Kemudian arc. Arc ini adalah kita membuat garis lengkung. Nah, garis lengkungnya kita bisa buat dari 3 titik poin, tangan poin, dan center point. Ya, center point. Kalau 3 titik poin bagaimana? Kita coba klik. Nah, ini kemudian kita coba di sini. Nah, ini. Nah, ini adalah 3 titik poinnya. Nah, klik. Nah, oke. Ini titik pertama, ini titik kedua, dan ini titik ketiga. Itu adalah arc 3 titik poin. Sekarang kalau tangan poin. Nah, coba kita klik garisnya. Nah, ini. Nah, ini. Ini kita bisa bikin. Nah, ini namanya dari ininya nempel atau ininya ada hubungan dengan garis singgung lingkaran terhadap garis lurus. Nah, sedangkan kalau ini center point. Nah, kita bisa bikin dari titik tengah misalkan. Nah, ini. Nah, ini adalah arc dari center point. Kemana ini? Nah, ini kita bisa bikin. Nah, ini adalah garis lengkung. Sekarang rectangle. Rectangle ini ada ada 3. Yaitu satu secara diagonal ya. Nah, ini diagonal. Nah, kemudian yang kedua rectangle 3 point. Nah, 3 point dari 3 titik point. 1, nah, 2. Nah, ini kemana? 3. Nah, ini misalkan dari 3 titik point. Kemudian rectangle dari 2 point center, jadi titik tengahnya. Lah, ini titik tengahnya. Lah, ini titik tengahnya. Jadi membuat kotak atau persegi dari titik tengahnya. Sekarang kalau dari 3 point center, dari senternya. Ini. Nah, ini. Ya, ya. Nah, jadi ini juga sama, bersama dengan ini. Nah, untuk yang lainnya bagaimana? Untuk yang lainnya kita coba yang slot. Slot ini untuk apa? Oh, slot itu untuk kita geser ya, benar biar enak. Nah, klik OK. Slot kita. Oh, ini untuk membuat apa ini? Oh, ini untuk membuat bentuk elips atau bentuk lengkung. Nah, spline. Nah, sekarang spline. Spline untuk apa? Buat garis bebas. Elips untuk bentuk elips. Kita coba. Coba ya. Nah, ini untuk bentuk elips. Nah, kita buat.
Nah, ini bentuk elips. Kemudian poligon. Nah, poligon untuk membuat segi banyak. Nah, ada dua segi banyak ya. Nah, ada dua segi banyak. Ya, ini ada dua. Pertama adalah ujung, ini tengahnya. Nah, jadi acuannya ini ujung, acuannya ini tengah. Kita coba sih bedanya apa. Contoh. Nah, ini kalau di dalam, di luar. Kalau ujung kita coba kalau ujung. Nah, ini beda ya. Bedanya ada. Sekarang kalau fillet. Fillet itu untuk apa? Fillet itu untuk membuat garis lengkung. Yang lincip jadikan lengkung. Misal, ini jadikan ini. Nah, ini ukurannya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Nah, itu adalah menu sketsa yang ada di sini. Ya, oke. Untuk kali ini cukup itu dulu ya, sketsa saja. Sketsa saja, pahami betul tadi apa fungsi cat dan apa itu sketsa. Sampai sini dulu ya. Kita ketemu lagi minggu depan atau ketemu lagi lain pertemuan waktu.